Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hanafi dengan NIM 221090350045 dari Fakultas Teknik, kelas Teknik Mesin Reguler B, Universitas Pamulang tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul material. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari material, metal atau logam, dan non-metal. Selanjutnya, bab 2, pembahasan yang terdiri dari klasifikasi material teknik, material keramik, material polimer, material komposit, sifat-sifat material, dan macam-macam bahan teknik. Dan yang terakhir ada bab 3 penutup yang terdiri dari rumus material, contoh soal, soal mahasiswa, dan daftar pustaka. Oke, langsung saja ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, definisi material. Material adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh bahan. Material digunakan untuk transportasi hingga makanan. Ilmu material atau bahan merupakan pengetahuan dasar tentang struktur, sifat-sifat, dan pengolahan bahan. Selanjutnya, jenis material. Yang pertama, logam. Logam memiliki sifat kuat, ulet, mudah dibentuk, dan bersifat penghantar panas dan listrik yang baik. Yang kedua, keramik. Keramik memiliki sifat keras, getas, dan penghantar panas serta listrik yang buruk. Yang ketiga, polimer memiliki kerapatan rendah, penghantar panas, dan listrik yang buruk, dan mudah dibentuk. Yang terakhir, komposit. Komposit merupakan gabungan dari dua bahan atau lebih yang masing-masing memiliki sifat yang tetap. Yang selanjutnya, pengetahuan material teknik dasar. Di dalam industri manufaktur, tidak akan lepas dengan satu bidang ilmu teknik yang berhubungan dengan material. Secara umum, material teknik diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni satu, metal atau logam, yang kedua non-metal atau bukan logam. Metal atau logam, jika ditinjau dari sudut pandang susunan unsur dasar, metal atau logam dibagi menjadi dua, yakni satu, logam murni atau terdiri dari satu jenis atom saja, contohnya besi murni, tembaga murni. Yang kedua, logam paduan atau metal alloy yang terdiri dari dua atau lebih jenis atomnya. Logam paduan dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, larutan pada intertisi atau menyisip, yaitu suatu paduan yang terjadi bila atom yang larut mempunyai diameter yang jauh lebih kecil dari yang dilaruti. Contoh, pada baja karbon yang mengalami nitriding, di mana atom Fe yang dilaruti mempunyai diameter atom lebih besar bila dibandingkan dengan atom N yang dilarutkan dengan diameter lebih kecil sehingga menyisip di antara atom Fe. Yang kedua, larut padatan substitusi atau menggantikan posisi yang dilaruti, yaitu suatu paduan yang terjadi terutama bila diameter atom yang larut hampir sama dengan diameter atom yang dilaruti. Contohnya, pada paduan aluminium atau diameter atom aluminium dan diameter atom tembaga hampir sama. Pada stainless steel, diameter atom besi dan diameter atom hampir sama. Yang ketiga, senyawa, yaitu suatu paduan yang terjadi karena adanya ikatan atom yang sangat kuat. Contohnya NaCl atau senyawa garam. Jenis metal. Metal juga dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni ferrous. Yang kedua, non-ferrous. Contoh ferrous atau besi
adalah wrought iron atau besi tempa. Fasa besi tempa berupa ferrit atau alfa. Di dalamnya terdapat sisa terak yang masih terperangkap. Terak tersebut banyak mengandung silikat atau silikon oksida. Bentuknya menyerupai fiber yang cukup kuat. Sifat dari besi tempa ini ulet dan cukup kuat. Contoh komposisi dari besi tempa ialah karbon sebesar 0,06%, mangaan 0,045%, silikon 0,101%, fosfor 0,068%, sulfur atau belerang 0,009%, dan terak atau dalam beratnya 1,97%. Besi tempa digunakan pada bangunan kereta api, bangunan kapal laut, industri minyak, tujuan arsitektur, perlengkapan pertanian, dan lain-lain. Umumnya, pembuatan dari besi tempa ini menggunakan dapur pudel atau dapur aduk. Contoh non-ferrous atau bukan besi yaitu aluminium dan paduannya, nikel dan paduannya. Selanjutnya non-metal. Non-metal dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni polimer, komposit, dan keramik. 1. Polimer. Polimer adalah terdiri dari mermer atau molekul-molekul yang berikatan satu dengan lainnya. Butir atau kristal adalah kumpulan atom-atom yang mempunyai orientasi atau arah yang sama. 2. Komposit. Komposit adalah suatu material yang dibentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang bersifat mekanik dari material pembentuknya berbeda-beda, di mana satu material sebagai pengisi atau matriks dan lainnya sebagai fasa penguat atau reinforcement. 3. Keramik. Keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri dari atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Klasifikasi material teknik. Secara garis besar, material teknik dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Material logam merupakan logam atau paduan yang mengandung besi atau Fe sebagai unsur utamanya. Kedua, material non-logam merupakan material yang mengandung sedikit atau sama sekali tanpa besi. Klasifikasi material teknik non-metal. 1. Keramik. Material keramik merupakan material yang terbentuk dari hasil senyawa kompon antara satu atau lebih unsur-unsur logam termasuk silikon dan germanium dengan satu atau lebih unsur-unsur non-logam. Sifat mekanik keramik. Keramik biasanya material yang kuat dan keras dan juga tahan korosi. Sifat-sifat ini bersama dengan kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya yang tinggi membuat keramik merupakan material struktur yang menarik. Non-metal. Polimer. Plastik atau polimer adalah material hasil rekayasa manusia, merupakan rantai molekul yang sangat panjang dan banyak molekul yang saling mengikat. Pakaian plastik juga luas mulai dari peralatan rumah tangga, interior mobil, kabinet radio atau televisi, sampai konstruksi mesin. Sifat mekanik polimer adalah dapat ditinjau dari kekuatan yang meliputi kekuatan tarik dan compressive strength, flexural strength, dan impact strength, elongasi, modulus, dan ketangguhan. Baik, yang selanjutnya komposit. Komposit merupakan
material hasil kombinasi dari dua material atau lebih yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari hasil rekayasa manusia juga dapat terjadi secara alamiah. Misalnya, kayu yang terdiri dari serat seluse yang berada dalam matriks lignin. Komposit saat ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Sifat mekanik komposit. Komposit memiliki sifat mekanik yang lebih bagus dari logam. Kekakuan jenis dan kekuatan jenisnya lebih tinggi dari logam. Komposit memiliki banyak keunggulan, diantaranya berat yang lebih ringan, kekuatan yang lebih tinggi, tahan korosi, dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah. Materi selanjutnya adalah sifat-sifat material. 1. Sifat mekanik. Sifat mekanik material merupakan salah satu faktor terpenting yang mendasari pemilihan bahan dalam suatu perancangan. Sifat mekanik dapat diartikan sebagai respon atau perilaku material terhadap pembebanan yang diberikan. Dapat berupa gaya, torsi, atau gabungan keduanya. Sifat-sifat mekanik material yang perlu diperhatikan adalah 1. Kekuatan atau strength, 2. Kekakuan atau stiffness, 3. Kekenyalan atau elasticity, yang terakhir adalah plastisitas atau plasticity. Menyambung materi yang sebelumnya, berikut adalah sifat-sifat material. Pertama, keuletan atau ductility. Yang kedua, ketangguhan. Yang ketiga, kegetasan. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, melar. Dan yang terakhir adalah kekerasan atau hardness. Melanjutkan materi yang sebelumnya, sifat-sifat material berdasarkan sifat fisika. Sifat fisika adalah kelakuan atau sifat-sifat material yang bukan disebabkan oleh pembebanan seperti pengaruh pemanasan, pendinginan, dan pengaruh arus listrik yang lebih mengarah pada struktur material. Yang ketiga, sifat teknologi. Selanjutnya, sifat yang sangat berperan dalam pemilihan material adalah sifat teknologi, yaitu kemampuan material untuk dibentuk atau diproses. Produk dengan kekuatan tinggi dapat dibuat dengan proses pembentukan, misalnya dengan cara pengerolan atau penempaan. Produk dengan bentuk yang rumit dapat dibuat dengan proses pengecoran. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam bahan teknik. 1. Bahan alam. Bahan alam merupakan bahan baku produk yang diperoleh dan digunakan secara langsung dari bahan alam. Oleh karena itu, produk akhir yang menggunakan bahan baku ini akan memiliki sifat yang sama dengan bahan asalnya, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kayu, batu, karet, kulit, keramik, celulose, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah bahan-bahan tiruan atau sintetik material. Bahan-bahan tiruan sintetik material biasanya diperoleh dari senyawa kimia dengan komposisi berbagai unsur yang akan diperoleh suatu sifat tertentu secara spesifik atau sifat yang menyerupai sifat bahan alam. Yang ketiga, pemakaian secara umum dari bahan-bahan plastik atau polyvinyl chloride. Dalam keadaannya tidak plastik, PVC sangat kenyal dan keras. Namun apabila melembek, maka PVC akan menjadi fleksibel dan mengaret. Ini sifat yang baik dari PVC yang memberikan dimensi yang stabil, serta sifatnya yang lain adalah tahan terhadap air, asam, alkalis, dan bahan pelarut lainnya.
Pemakaian PVC sifatnya yang kaku atau rigid dan dapat mempertahankan banyak PVC yang sangat cocok digunakan pada berbagai tuangan molding. Sifatnya yang fleksibel dari PVC sangat baik digunakan sebagai pelapis permukaan serta pelapis bocor. PVC juga digunakan sebagai bahan pipa, saluran, dan kotak kabel, safety helmet, serta bahan pelapis tangki bahan kimia. Masuk ke bab 3, yaitu rumus bahan material. 1. Ada logam. Logam, kekerasan dan kekuatan logam dapat ditingkatkan dengan cara memadukan dengan unsur-unsur lainnya. Biasanya logam juga. Sifat logam yaitu 1. Logam memiliki permukaan yang mengkilap. Kedua, titik leleh dan didih yang tinggi, susunan yang rapat, dan adanya ikatan logam yang menyebabkan titik leleh dan titik didih logam tinggi. Yang ketiga, memiliki kerapatan yang tinggi, susunan atom yang rapat, dan menyebabkan hampir tidak ada ruang kosong di antara atom-atom. Yang keempat, lunak dan mudah dibentuk. Atom-atom logam memiliki ukuran yang sama dan tersusun secara rapat, membentuk lapisan-lapisan. Ketika permukaan logam diberi gaya, lapisan-lapisan ini akan bergeser dengan mudah dan akan tetap pada posisi yang baru. Masih di materi rumus bahan material, yaitu alloy. Alloy memiliki kekerasan dan kekuatan logam yang dapat ditingkatkan dengan cara memadukannya dengan unsur lainnya. Biasanya juga logam, dan campuran ini disebut alloy. Dan salah satunya contoh alloy adalah perunggu. Perunggu merupakan alloy yang tersusun dari tembaga dan timah. Contoh alloy yang kedua adalah kuningan. Kuningan merupakan campuran tembaga dan seng. Sifat-sifat fisik dari alloy adalah 1. Ukuran atom yang berbeda pada alloy yang menyebabkan berubahnya struktur atau susunan atom pada logam murni. 2. Hal ini menyebabkan lapisan-lapisan atom lebih sulit bergeser ketika diberi gaya, sehingga suatu alloy memiliki kekerasan dan kekuatan yang lebih dibandingkan logam murninya. Yang selanjutnya ada metode alloy. Metode alloy juga dapat membuat tampilan logam jauh lebih baik, lebih tahan terhadap korosi dibandingkan logam murni, serta menurunkan titik leleh logam. Dan berikut beberapa contoh alloy. Jenis alloynya kuningan, komposisinya tembaga 70%, zinc 30%. Lalu keunggulannya, pertama, lebih kuat dibandingkan logam murninya, tidak mudah terkorosi, berwarna kuning keemasan. Contoh penggunaan alloy berbentuk kuningan adalah ornamen, instrumen musik, atau koin. Contoh alloy yang selanjutnya adalah stainless steel dengan komposisi besi 70%, chromium 18%, nikel 8%, dan karbon 1%. Keunggulan dari stainless steel adalah tahan korosi, tahan karat, dan tidak mudah rapuh. Contoh kegunaan stainless steel di kehidupan sehari-hari adalah alat makan, perkakas, alat-alat kebersihan, alat-alat kedokteran, storage tank, reaktor, atau piping industri. Yang selanjutnya adalah solder. Komposisi solder ialah timah 50%, timbat 50%. Keunggulan dari solder adalah titik leleh lebih rendah. Dan kegunaan
solder adalah merekatkan logam perekat komponen pada PCB. Dan yang terakhir, beberapa contoh alloy adalah timah. Komposisinya adalah timah 90%, antimon 3,5%, dan tembaga 1,5%. Keunggulan dari timah adalah warnanya mengkilap, berwarna seperti perak dan terang. Contoh kegunaan timah adalah sebagai ornamen hiasan di dalam rumah. Materi yang selanjutnya adalah ekstraksi besi dan ulang logam. Hematit merupakan biji besi yang banyak digunakan sebagai bahan dasar ekstraksi besi. Hematit mengandung besi jenis 3, oksidasi Fe2O3 yang bercampur dengan kotor seperti pasir dan tanah. Ekstraksi besi dari hematit ini berlangsung pada tanur tinggi dengan suhu hingga 1800 derajat Celcius. Dan berikutnya adalah baja. Baja merupakan suatu alloy besi yang ditambahkan karbon dan logam lainnya. A. Proses pembuatan baja berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap 1, menghilangkan pengotor dengan cara oksidasi. Tahap 2, menambahkan karbon atau logam lain dengan kadar tertentu untuk menghasilkan jenis baja yang berbeda. Besi yang dihasilkan pada proses tanur tinggi masih terdapat pengotor yang membuat logam menjadi rapuh. Komponen utama pengotor ini biasanya merupakan unsur-unsur non-logam seperti karbon, silikon, sulfur, dan fosfor. Berikut adalah proses pembuatan baja. Yang pertama, menghilangkan pengotor. Yang kedua, besi yang mengandung pengotor dilelehkan terlebih dahulu. Yang ketiga, oksidasi ditiupkan pada tekanan yang tinggi ke dalam lelehan besi untuk mengoksidasi pengotor-pengotor. Yang keempat, karbon dan sulfur akan teroksidasi menjadi karbon dioksida dan sulfur menjadi sulfur dioksida yang keluar sebagai gas, serta silikon dan fosfor teroksidasi menjadi oksida padat. Yang kelima, kemudian kalsium karbonat dimasukkan ke dalam kontainer. Kalsium karbonat akan terdekomposisi menjadi kalsium oksida yang kemudian bereaksi dengan silikon. Oksidasi dan oksida fosfor menjadi slag. Yang terakhir, slag kemudian dikeluarkan dan meninggalkan besi murni. Yang B, menambahkan karbon dan unsur lainnya. Besi murni bersifat cukup lunak dan dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatannya ketika ditambahkan karbon. Alloy ini disebut baja karbon. Logam lainnya seperti kromium dan nikel juga dapat ditambahkan dengan proporsi yang tepat untuk menghasilkan sifat yang lebih baik. Jadi ketika misalnya kita mau buat stainless steel, besi murni itu ditambahkan unsur-unsur lainnya seperti kromonium, nikel, dan sedikit karbon. Ketika untuk membuat baja karbon, besi murni itu ditambahkan unsur karbon yang menjadi disebut sebagai baja karbon. Materi yang selanjutnya adalah berikut beberapa jenis baja dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Jenis bajanya yaitu high carbon steel. Komposisinya besi dan 0,5 sampai 1,5% karbon. Lalu keunggulannya kuat tapi rapuh, dan penggunaannya adalah sebagai pembuatan peralatan perkakas seperti pisau, palu, pemahat, gergaji, dan alat pemotong lainnya. Yang kedua adalah low carbon steel dengan komposisi besi dan 0,25% karbon. Keunggulannya dari low carbon steel ialah
lebih lunak dan mudah dibentuk. Kegunaannya sebagai pembuat bodi mobil. Yang selanjutnya adalah jenis baja yang bernama stainless steel. Komposisi stainless steel antara lain besi dan 20% kromonium, 10% nikel, dan sedikit karbon. Keunggulannya tahan terhadap korosi dan tidak mudah rapuh. Kegunaannya yang sering kita temui ialah peralatan kedokteran dan juga alat makan. Masuk ke bab 3, berikut contoh soal material teknik. Contoh soal padatan logam dan pembahasannya. Soal pertama, pada proses ekstraksi besi, jelaskan peran kalsium karbonat serta sebagai apa ia keluar dan di mana letaknya nanti di antara lelehan besi. Jawabannya ialah kalsium karbonat berperan sebagai pengikat pengotor seperti silikon dioksida. Membentuk kalsium silikat disebut juga slag, dan karena massa jenisnya lebih rendah dari lelehan besi, ia akan berada di bagian atas dan mengalir keluar. Contoh soal 2 adalah proses pembuatan besi dari biji mineral disebut. Jawabannya adalah proses pembuatan biji dari bijinya disebut proses tanur tinggi. Soal yang ketiga, apakah fungsi silikat dan kapur pada proses permunian besi? Jawabannya adalah silikat dan kapur berperan untuk mengikat zat pengotor pada proses pemurnian besi. Soal yang keempat, untuk membedakan senyawa logam dan ionik, cara yang paling tepat adalah. Jawabannya, logam dapat menghantarkan listrik dalam wujud padat, sedangkan senyawa ionik tidak bisa. Hal ini dikarenakan pada logam terdapat elektron yang bergerak bebas. Lanjut soal yang kelima, sebutkan beberapa jenis baja yang ada di sekitar kita. Jawabannya adalah 1. High carbon steel. Contoh barangnya adalah pisau, palu, pemahat, dan gergaji. Yang B, low carbon steel. Contoh penggunaannya adalah pembuatan bodi mobil. Yang ketiga adalah stainless steel. Contoh penggunaannya adalah untuk peralatan kedokteran dan alat makan. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang material science? Mungkin bisa bertanya pada mereka yang memang bergelut di bidang material science ya. Nah, apa sih bedanya ya? Yang pertama, perbedaannya adalah material science ini dia mempelajari relasi antara struktur dan sifat ya. Dia mempelajari struktur dan sifat ya. Karena sifat material nanti kalian juga akan pelajari di kuliah yang kedua bahwa sifat dari atau karakteristik dari material tersebut ditentukan dari strukturnya ya. Sementara untuk material teknik ini adalah satu kajian atau satu ilmu yang memang begitu kita tahu antara relasi antara struktur dan sifat atau karakteristik tersebut ya, kita bisa merancang sifat yang telah ditentukan sebelumnya ya. Jadi tergantung dari aplikasinya ya. Karena itu material teknik ini jauh lebih ke aplikasi dari bidang material ya. Kalau material science dia melihat kalau strukturnya seperti ini kemudian sifatnya seperti ini. Tapi kalau material teknik ada satu sifat yang memang akan dikejar ya, yang akan dicari nih oleh para material engineer ya. Kemudian dia akan mencari kira-kira mana yang tepat untuk aplikasi yang memang ingin dia kejar gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah memiliki peran kalau material science ya, dia itu memiliki peran untuk mengembangkan atau mensintesis material baru ya. Jadi sebetulnya peradaban manusia itu lebih dimajukan oleh para saintis ya, dari dalam hal ini para saintis di bidang material ya. Sebagai contoh mungkin yang paling baru sekarang adalah nanomaterial ya, di mana material-material yang cukup besar ukurannya kalau dibuat kecil dia akan punya sifat yang baru ya. Nah, kalau kalian ingin baca-baca tentang nanomaterial ya silakan lihat di internet ya, silakan lihat di buku rujukan
Dan begitu banyak material baru yang akhirnya lahir gara-gara para saintis ini, ya. Nah, tapi material teknik juga atau material engineering ya atau orang yang bergerak di bidang rekayasa material ini punya peran juga ya. Perannya adalah membuat atau mengembangkan ya teknik pengolahan ya. Jadi mengembangkan teknik pengolahan material. Tapi dari material yang sudah ada ya. Jadi bedanya kalau material science ini adalah mereka para saintis yang mencari material baru ya. Yang rasanya itu akan memajukan setiap peradaban manusia ya. Tapi kalau hanya ditemukan material baru tapi nggak ada aplikasinya bahkan nggak tahu gimana cara buatnya kan jadinya percuma juga ya. Jadi material scientist biasanya membuat material baru dalam skala lab, kemudian para engineer ini yang membuat semuanya bisa mungkin ketika diproduksi secara massal ya. Nah, untuk kajian kita atau untuk mata kuliah ini kita secara khusus mempelajari material teknik ya. Jadi kita tidak terlalu banyak untuk melihat dalam hal ini kajian dari material science ya, kita nggak mencoba membuat material baru, kita nggak mempelajari setiap teknik-tekniknya ya, tapi kita akan melihat dari material yang sudah ada gimana cara buat itu untuk satu aplikasi tertentu. Oke, nah sebelum kita lanjut ya, mungkin ada dua kata nih yang menarik ya, yaitu struktur dan juga properties atau sifat atau karakteristik ya, dan dua istilah ini yang akan kita banyak mendengar ya di sepanjang kuliah ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada definisi dari struktur ya. Nah, jadi struktur itu adalah susunan ya atau komponen internal dari material ya, baik itu dalam skala subatomik ya. Jadi subatomik, kemudian atomik, mikroskopik dan makroskopik. Ini bicara soal ukuran ya. Ukuran. Makroskopik itu adalah ukuran yang besar ya yang bisa dilihat oleh mata tanpa alat ya atau dengan mata telanjang gitu kan. Kita bisa pegang, kemudian kita bisa rasakan, kita bisa lihat, kita bisa rasakan teksturnya dari material tersebut ya. Tapi kalau sudah masuk dalam skala yang lebih kecil seperti mikroskopik ya atau bahkan sampai skala atomik, maka kita butuh alat-alat yang bisa melihat struktur yang jauh lebih detail gitu ya. Sebagai contoh, ini di sebelah kanan ini ada bisa dibilang ini adalah karbon ya. Jadi ini adalah material karbon ya, setiap unsur karbon di sini. Kemudian dia membentuk heksa ya. Jadi dalam bentuk heksa ini atau segitiga, bukan segitiga, 6 sisi ya. Jadi segi 6 ya. Jadi dalam segi 6 ini setiap yang bulatnya ini adalah karbon ya. Dan kalau karbon dalam susunan seperti ini kemudian dia 2 dimensi ya, ini dinamakan sebagai grafen. Ya, nah nanti ini sebagai pengetahuan saja, kita nggak pelajari lebih banyak karena ya grafen ini terdiri dari atom karbon yang tidak 3 dimensi ya. Kalau 3 dimensi jadinya yang kita lihat sehari-hari yaitu pensil ya, kemudian intan gitu kan. Nah itu sebenarnya berasal dari satu material yang sama yaitu karbon ya. Nah kemudian struktur ini baik itu struktur dari subatomik, atomik, mikroskopik dan makroskopik itu menentukan sifat atau properties ya. Nah sifat atau properties ini adalah karakteristik material yang bisa dibilang itu terlihat dari material tersebut akibat dari stimulus dari luar, ya. Jadi sifat atau properties itu di sini saya tulis bahwa karakteristik material sebagai respon dari stimulus luar. Jadi sifat atau properties ini kita nggak akan tahu sebelum kita tes, ya, atau sebelum kita berikan stimulus dari luar, ya. Nah, setidaknya ada 6 macam dari sifat ini yang akan kita pelajari lebih banyak, mungkin salah satu atau salah duanya ya dari 6 ini. Oke. Yang pertama adalah properties atau sifat dari sifat mekanik ya. Sifat mekanik ini adalah respon terhadap gaya. Ya, nanti kita akan pelajari jauh lebih banyak di beberapa mata kuliah atau di beberapa kuliah yang akan datang, di mana kita bisa melihat ada uji tarik, kemudian ada uji tekan ya, ada uji lainnya, dan kita melihat nanti secara khusus material yang dalam kategori material metal ya. Jadi dia respon terhadap gaya ya, seberapa kuat dia, kemudian seberapa getasnya gitu kan, atau seberapa rapuhnya dia, itu ditentukan oleh sifat mekanik dari bahan tersebut ya. Dan tentunya sifat mekanik ini ditentukan oleh struktur dari bahan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah sifat elektrik ya. Sifat elektrik ini adalah respon terhadap medan listrik ya.
Jadi responnya seperti apa terhadap medan listrik. Oleh karena itu kita bisa melihat atau kita bisa tahu ya, ada dua macam untuk elektrik ini. Ya, yang pertama adalah ada yang disebut sebagai insulator, ada yang kedua disebut sebagai konduktor, ya. Nah, apa yang membedakan ya? Tentunya kalau ada suatu bahan yang bersifat insulator, kalau kita alirkan arus listrik ya, maka elektronnya tidak bisa lewat dari bahan tersebut ya, melalui bahan tersebut. Sementara kalau konduktor dia merupakan penghantar listrik yang baik ya. Kemudian yang ketiga itu ada thermal ya. Ini respon terhadap panas atau kalor ya. Dan kita bisa tahu setiap bahan itu punya respon berbeda terhadap panas ya. Kalau plastik kita berikan panas sedikit sudah mulai meleleh ya, sementara kalau metal diberikan panas justru malah memuai ya. Nah, di sini kita bisa belajar sama-sama bahwa ada respon dari luar ya. Sejauh ini kita belajar tentang mekanik, elektrik, thermal ya. Itu tiap material memiliki respon yang berbeda-beda ya. Kemudian yang keempat ya, itu ada medan yang lain selain medan listrik, yaitu medan magnet ya. Di sini kita tahu setidaknya ada 3 bahan ya yang disebut sebagai paramagnetik ya, kemudian ada diamagnetik ya, kemudian ada ferromagnetik ya, ferromagnetik. Ya, ini adalah respon terhadap medan magnet ya. Jadinya kita bisa melihat, oh ini ada satu material yang punya sifat magnetik yang unik. Kalau kita dekatkan dengan material yang mirip, biasanya akan tarik-menarik atau tolak-menolak. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah sifat optik, ya, yaitu respon terhadap cahaya. Seperti tadi kita lihat, bisa apakah dia transparan, apakah dia tidak melewatkan cahaya, ya. Itulah perbedaan antara kaleng dan kaca atau plastik, ya. Yang memang dibuat salah satunya, yaitu kaca misalkan di sini, itu memiliki respon yang meneruskan cahaya, ya. Kemudian yang terakhir itu ada satu sifat yang disebut sebagai deterioratif ya, yaitu respon terhadap kereaktifan kimia. Ya, ini tidak kita bahas lebih banyak dari mata kuliah ini, tapi kebanyakan kita akan belajar tentang sifat mekanik, ya mungkin sedikit sifat elektrik juga, ya seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin saya akan bahas sedikit gambar yang sebelah kanan, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, ini adalah grafen, ya. Grafen yang memiliki atom karbon 2 dimensi ya. Sementara ada lagi yang disebut sebagai yang kita tahu sama-sama ya, atau kita gunakan sama-sama itu grafit ya, yaitu karbon dengan ukuran 3 dimensi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini seperti lembaran ya grafen ini padahal sama-sama karbon ya. Jadi dapat kita lihat sama-sama di sini, kemudian ada satu lagi dari yang karbon ini itu ada intan ya atau diamond ya. Ini pun sama ya, 3 dimensi. Strukturnya 3 dimensi. Dan masing-masing dari grafen, kemudian grafit, dan intan ini, mereka punya, walaupun mereka terdiri dari unsur yang sama, dalam hal ini karbon, ya, dan juga ditambah dengan oksida dan juga beberapa elemen lainnya. Tapi karena susunannya berubah, strukturnya berbeda, mereka memiliki respon terhadap lingkungan luar, atau respon terhadap lingkungan di luar mereka, itu dengan cara yang berbeda juga. Ya, seperti itu. Ini mungkin sebagai sedikit wawasan ya untuk kita sama-sama. Oke. Nah, selain itu ada yang disebut sebagai komponen ya. Jadi komponen material sains dan material teknik ya. Jadi di sini sebetulnya sebelum kita membuat sebuah material ya, kita mulai dengan satu pemrosesan ya atau processing gitu. Nah, cara kita memproses sebuah material atau sebuah unsur atau bahan mentah itu akan menentukan struktur ya. Nanti kita akan belajar sama-sama nih kalau ada material yang besi kemudian ditambahkan dengan karbon ya. Nanti kita akan belajar satu sistem namanya iron carbide ya. Kalau perlakuan panasnya berbeda, dalam hal ini processingnya secara thermalnya berbeda, maka mereka akan memiliki struktur yang berbeda juga. Ya, kita lihat dengan elektron mikroskopi atau dengan mikroskop elektron, di dalamnya berbeda ya. Kemudian kita juga bisa melihat atau kita bisa merasakan kalau kita mengerti tentang material teknik ini, kita bisa tahu nih bahwa ternyata material yang tadinya memiliki atau terdiri dari unsur yang sama, ternyata cuma gara-gara beda cara pemrosesan itu strukturnya bisa berbeda ya. Dan seperti yang tadi kita sudah pelajari, bahwa struktur juga akan menentukan sifat ya. Baru nanti dari sifat dan karakteristik dia akan menentukan performansi ya dari material tersebut ya. Apakah dia tahan terhadap suhu panas, dia tahan terhadap reaktifan kimia dari lingkungan di luar, apakah dia tahan karat dan sebagainya ya.
Jadi 4 elemen ini yang harus kita kuasai sama-sama sebelum memang kita membuat atau kita memilih material untuk sebuah aplikasi, ya. Nah, sebagai contoh saya ambil dari buku teks ya. Di sini ada satu atau ada 3 ya, ada 3 spesimen nih ya dari elemen yang sama ya, yaitu aluminium oxide. Jadi ketiga-tiga dari bahan ini itu disusun dari unsur yang sama ya, yaitu aluminium oxide ya. Tapi berbeda susunannya ya. Seperti grafen dan grafit tadi ya. Jadi penyusunnya sama tapi cara menyusunnya berbeda sehingga menghasilkan satu sifat dan karakteristik dan menentukan performansi yang berbeda juga. Ya, sebagai contoh, kalau kita lihat di sini ya, yang paling sebelah kiri ini ya, ini dia secara optik dia tembus pandang, betul apa tidak? Ya kan, dia transparan. Ya, nah di sini susunan dari aluminium oxide-nya ini bisa disebut sebagai single crystal. Ya, artinya setiap elemen atau setiap atom dari aluminium oxide ini tersusun dengan rapih. Ya, jadi dia tersusun dengan rapi ya. Saya mungkin bisa gambarkan di sini. Ini misalkan susunan atomnya, dia sangat rapi sehingga cahaya bisa lewat. Jadi kita bisa melihat secara tembus pandang dengan dengan bahan ini, gitu ya. Sebagai ilustrasi mungkin ya kalau kita menyusun orang di depan kita ya, kalau mereka berbaris dengan rapi gitu, katakanlah seperti ini, ya ada 6 orang. Kemudian kita lihat dari arah sini kita melihat kalau mereka punya susunan yang sama ya kan kita akan melihat ini di depan sini ada apa nih kan ya. Nah, kurang lebih itu adalah ilustrasi yang bisa saya ceritakan di sini untuk membantu kita sama-sama memahami apa yang disebut sebagai single crystal atau sebuah susunan yang memang dia teratur ya. Nah, semakin ke kanan, ini kalau kita lihat yang sebelah kanan ini ya, ini mulai terlihat transparansinya sudah mulai berkurang ya. Kita masih bisa melihat tulisan di belakangnya, tapi tidak sejelas yang ada di sebelah kiri sini, ya. Nah, yang terjadi dengan ilustrasi dari orang ini sudah mulai orangnya itu orientasinya atau susunannya itu udah mulai agak sedikit tidak teratur, ya. Jadi kalau di sini ada orang lagi, sini ada orang lagi, lalu di sebelah sini gitu kan, maka pada saat kita ingin melihat melewati susunan-susunan orang-orang ini, kita sudah tidak bisa lagi melihat secara jelas nih ya di balik susunan orang-orang ini tuh ada apa ya. Kurang lebih itu adalah cara untuk bisa memahami bahwa walaupun material memiliki susunan yang sama atau unsur yang sama, cara menyusunnya berbeda ya, dan itu sangat dimungkinkan dengan teknologi sekarang, maka menghasilkan satu sifat dan juga performansi yang berbeda juga ya. Dan yang terakhir kalau kita lihat sebelah kanan ya, ini sudah sama sekali tidak tembus pandang. Jadi kita sama sekali nggak bisa lihat, ya. Itu seperti orang yang sudah disusun kemudian sangat padat, kemudian di sini ada yang disebut sebagai pori-pori ya, poros. Jadi medianya itu berporos ya. Begitu berporos, maka kita sudah tidak bisa lagi melihat melewati dari material ini, ya. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa sekali lagi walaupun dia memiliki unsur yang sama, tapi bisa menghasilkan sifat optik yang berbeda, ya. Dari yang paling kiri yang bisa meneruskan cahaya, semakin ke kanan yang tengah ini kita sudah semakin terlihatnya berkurang ya, melihat yang ada di balik dari material ini, dan yang terakhir kita sama sekali sudah tidak bisa melihat secara tembus pandang ya, atau melewati dari material ini, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini adalah klasifikasi ya, klasifikasi dari material solid ya, ini adalah bagian terakhir dari kuliah atau di video ini. Dan kita akan bahas secara singkat saja. Nantinya setiap klasifikasi ini akan kita bahas secara mendalam di bagian-bagian selanjutnya dari mata kuliah ini ya. Nah, yang pertama adalah metal ya. Kita tahu metal ya. Metal paling kita lihat sama-sama atau kita tahu sama-sama juga metal itu seperti besi, kemudian magnesium dan lain sebagainya ya. Semuanya juga merupakan bagian atau elemen dari metal ya. Dan kalau kita bisa mengingat kembali tabel periodik, itu kan ada metal dan non metal ya. Nah, metal ini dia punya sifat yang juga mungkin kita juga temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia kaku, kuat ya, kemudian ductile ya, kemudian dia relatif tahan terhadap retak. Dia juga konduktor panas dan listrik yang baik, ya kan?
Oleh karena itu seperti tembaga ya, kemudian bahan-bahan yang memang bisa digunakan untuk menghantarkan arus listrik ya. Lalu dia tidak transparan ya, seperti kaleng ya, kaleng minuman yang memang sudah kita bahas tadi ya. Dia tidak transparan gitu. Oke. Nah, yang kedua itu ada ceramics ya. Jadi ceramics ini adalah material di antara metal dan non metal ya. Jadi ada di tengah-tengah nih ya. Dia kuat tapi rapuh ya. Kuat ya tapi rapuh gitu. Sebagai contoh seperti beton tuh ya, beton atau semen ya. Dia kalau kita injak itu kan sebetulnya kuat ya. Tapi kalau kita tarik tuh ya, jadi kalau saya bisa gambarkan di sini, kalau saya punya konkrit ya, konkrit tuh seperti semen ya, gabungan dengan pasir dan sebagainya. Kalau kita tekan, dia kuat sekali ya. Tapi kalau kita mulai tarik ya, itu sudah berubah lagi dan justru lebih mudah atau menjadi rapuh ya kalau pada saat kita tarik gitu ya. Kemudian untuk respon terhadap panas dan listrik ya, konduktansinya juga lemah ya. Lalu ceramics ini relatif rentan terhadap patah atau retak ya. Jadi kita bisa melihat tembok yang mungkin ada di bangunan di sekitar kita juga terlihat patah kemudian retak ya. Kemudian yang ketiga itu ada polimer ya. Nah, polimer ini adalah material yang dibentuk dari karbon, hidrogen, dan material non-metal lainnya. Ya, dia relatif tidak bereaksi secara kimia. Ya, seperti contoh botol plastik yang memang tadi kita bahas sama-sama ya untuk menyimpan cairan atau minuman. Ya, dia non-magnet ya, kemudian konduktivitas listriknya lemah. Itu jadi polimer. Ya. Kemudian yang keempat ada komposit. Nah, ini menarik ya komposit ya. Komposit ini adalah gabungan dari metal, ceramics, atau polimer. Ya. Jadi komposit ini terdiri dari 2 atau lebih tipe material yang adalah, mungkin saya tulis di sini, tipe materialnya ya gabungan metal dengan ceramics, ya, atau metal dengan polimer, ya, atau ceramics dengan polimer, gitu. Ya. Kemudian yang unik adalah begitu kita gabungkan tipe material ini, ternyata gabungan ini menghasilkan sifat yang lebih superior daripada masing-masing material penyusun. Ya. Sebagai contoh dari material komposit, itu ada fiberglass ya. Fiberglass itu dari campuran polimer, juga sedikit ceramics ya. Bisa juga ditambahkan metal sedikit ya. Sehingga materialnya menjadi sangat unik ya. Jadi kalau kita lihat, dia punya sifat metal, dia punya sifat sedikit ceramics, dia juga punya sifat sedikit dari polimer gitu ya. Dan ini adalah teknologi yang cukup baru ya dibandingkan metal, ceramics, dan polimer ya. Rasanya kalau saya baca-baca mulai ada material komposit ya ketika zaman industrial era, yaitu bersamaan dengan adanya baja gitu kan, steel itu kan udah mulai gabungan antara metal dan non metal seperti itu. Oke, nah itu lalu yang mungkin sebagai wawasan ya, itu ada material solid yang dia berupa bahan semikonduktor ya. Nah ini semikonduktor, dia memiliki sifat di antara konduktor dan insulator, ya. Biasanya bergantung suhu, kemudian bergantung dari respon atau keadaan lainnya di luar dari material ini. Lalu dia dibentuk dari kombinasi metal, polimer, dan ceramics ya. Jadi mirip seperti komposit, hanya memang dia memiliki sifat secara khusus yaitu sifat semikonduktor, ya. Sebagai contoh alat-alat elektronik nih ya, seperti gambar yang ada di kanan atas ini ya. Itu ada IC ya, kemudian ada material-material lainnya yang memang punya sifat semikonduktor ya. Kemudian yang keenam itu ada yang disebut sebagai biomaterial ya. Biomaterial ini contohnya seperti organ prostetik ya. Organ prostetik seperti misalkan ya contohnya biomaterial mungkin seperti gigi palsu salah satu contohnya, atau implan yang ada di tubuh manusia ya. Dia harus punya syarat kompatibel dengan tubuh manusia ya, karena kita nggak mau membahayakan tubuh manusia tersebut ya. Jadi kalau ada manusia yang butuh organ, kemudian organnya memang bisa dibuat secara prostetik, bukan donor ya. Kalau donor kan itu berasal dari manusia lain yang memiliki karakteristik biologis gitu. Tapi kalau prostetik ini artinya organ buatan ya, seperti itu. Seperti untuk misalnya teman-teman di disabilitas ya, kemudian ada organ prostetik lainnya, bahkan sampai ke organ-organ yang mungkin ada di dalam tubuh manusia ya.
dia harus kompatibel dengan tubuh manusia, lalu secara kimia harus inert ya. Artinya nggak bisa bereaksi atau nggak boleh bereaksi dengan unsur kimia lainnya karena akan membahayakan tubuh manusia ya. Dan sekali lagi dapat dibentuk dari metal, polimer, ceramik, dan juga komposit gitu ya. Itu contoh dari klasifikasi material solid ya. Kemudian yang ketujuh itu ada smart material ya. Nah, smart material ini adalah material yang dalam tanda kutip dia cerdas ya. Digunakan untuk sensor dan aktuator. Ya, sebagai contoh, untuk smart material ini ada satu bahan, kalian bisa baca-baca, ada satu bahan namanya piezoelektrik ya. Piezoelektrik ya, dan ini cukup ajaib ya kalau saya bilang ya, sangat unik ya. Jadi bahannya seperti bahannya agak lembut ya, dan ini biasanya terbentuk dari quartz ya. Kemudian dia kalau diberikan stimulus dari luar berupa gaya, ya, dia akan menghasilkan arus listrik, ya. Jadi cukup ajaib nih ya. Jadi kalau saya tekan bahan tersebut, kemudian saya ukur dengan satu galvanometer untuk mengukur arus listrik yang dibangkitkan oleh bahan tersebut, maka saya akan bisa dapatkan arus listrik gitu, ya, atau muatan listrik, ya. Jadi menarik sekali ya. Nah, piezoelektrik ini digunakan untuk sensor, ya, karena sensor ini kan dia memiliki satu prinsip mengubah stimulus yang ada di lingkungan menjadi sebuah parameter atau menjadi sebuah entitas listrik. Dalam hal ini arus, tegangan ya, atau kapasitansi, induktansi dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, sementara itu mungkin sedikit wawasan juga untuk aktuator. Aktuator ini kebalikan dari sensor ya. Dia mengubah energi listrik menjadi sesuatu yang bisa bergerak ya. Dan by the way, piezoelektrik ini juga unik karena ini bisa reverse ya. Jadi efeknya reverse. Artinya kalau saya punya bahan yang mungkin tipis, piezoelektrik ya, saya berikan arus listrik di sini ya, saya berikan arus listrik dikasih sumber arus, nanti bahannya akan mengembang ya. Jadi berubah bentuk ya. Nah, itulah menarik ya dari bahan ini ya. Dan itu tentang smart material ya. Kemudian yang paling modern ya, yang tadi sudah sempat saya singgung, yaitu material nano. Ya, contohnya ya tadi gambar ini sudah berkali-kali muncul ya di video ini adalah grafen ya. Jadi sebagai contoh grafen ya. Nah, ini adalah material berskala nanometer. Nah, kita memanipulasi posisi atom ya. Jadi kita itu para material scientist ini bisa dengan cara yang unik ya, dengan cara yang sangat-sangat modern, yaitu bisa memanipulasi posisi atom yang sebetulnya kecil sekali. Bahkan kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang tanpa teknologi, gitu. Ya, memanipulasi posisi atom ya. Nah, mungkin saya akan cerita sedikit. Grafen itu adalah atom karbon, ya, yang membentuk heksagon ya atau segi 6 ya. Seperti ini mungkin ya. Nah, masing-masing ujungnya itu ada atom karbon ya. Dan dia seperti lembaran ya. Jadi kalau saya gambarin ini seperti yang di kanan ya. Seperti ini. Oke. Lalu ini juga atom karbon. Ya. Nah, kemudian ada pengembangan selanjutnya dari grafen ini. Jadi kalau ini adalah lembaran, kalau kalian bisa bayangkan grafen itu seperti kumpulan atom karbon membentuk segi 6. Kenapa segi 6? Karena ya itu adalah, kan karbon itu kan elektron atau unsur yang punya elektron valensi 6 ya. Jadi begitu dia bereaksi, begitu dia dekat dengan tetangganya, maka struktur yang stabil adalah membentuk segi 6 ya. Nah, grafen ini lembaran, tapi begitu saya gulung, jadi kalian bisa bayangkan seperti kertas yang digulung ya, itu bisa membentuk sebuah tabung, betul apa tidak ya? Jadi kalau saya punya kertas, saya gulung, itu jadi satu bentuk tabung ya. Nah, kalau grafen yang digulung itu disebut sebagai carbon nanotube. Carbon nanotubes. Ya. Dan ini material yang cukup menarik ya, atau banyak sekali ilmuwan dan juga engineer yang belajar cara untuk mensintesis karbon nanotube dan menggunakannya untuk aplikasi. Dalam hal ini aplikasi di bidang elektronik ya. Jadi betul-betul maju. Oke? Nah, contoh lain dari nanomaterial misalnya bagaimana teknologi fiber optik dibuat ya, itu gabungan dari dia smart material, kemudian nanomaterial juga. Kita bisa punya koneksi internet yang sangat-sangat cepat ya, karena memang sekali lagi penting kita belajar material teknik
Karena ya kita menggunakan material dalam kehidupan kita. Dan tanda dari kemajuan zaman manusia adalah sepintar apa atau sebijak apa ya manusia menggunakan setiap material yang ada di sekitarnya. Gitu. Oke? Jadi cukup sekian untuk bahan kuliah yang pertama ini. Kita sudah belajar yang pertama motivasi kenapa harus belajar material teknik. Kemudian kita belajar bedanya material scientist dengan material engineer ya. Dan di mata kuliah ini secara khusus kita belajar sedikit tentang sainsnya, kemudian kita belajar lebih banyak material tekniknya gitu ya sebagai engineer. Dan mengapa kita harus belajar material teknik? Karena pada saat kita sebagai engineer membuat produk, kita harus memilih material yang sesuai, yang tepat guna, kemudian yang murah juga, safety-nya juga baik ya. Kemudian ya mungkin kalau ingin ditambah dengan faktor ekonomi harus menarik gitu ya. Nah, biarlah di bagian yang pertama ini sudah mendapatkan motivasinya dan kurang lebih tahu apa yang akan dipelajari di sepanjang mata kuliah ini ya. Dan secara khusus kita akan mempelajari tentang ini ya, 4 ini ya. Metal, ceramics, polimer, dan komposit ya. Secara khusus di mata kuliah ini ya. Dan paling khususnya kita akan belajar tentang metal yang paling banyak nanti ya. Oke, jadi terima kasih untuk perhatiannya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Berikut contoh soal material teknik. Contoh soal padatan logam dan pembahasannya. Soal pertama, pada proses ekstraksi besi, jelaskan peran kalsium karbonat serta sebagai apa ia keluar dan di mana letaknya nanti di antara lelehan besi. Jawabannya ialah kalsium karbonat berperan sebagai pengikat pengotor seperti silikon dioksida, membentuk kalsium silikat disebut juga slag, dan karena massa jenisnya lebih rendah dari lelehan besi, ia akan berada di bagian atas dan mengalir keluar. Contoh soal 2 adalah proses pembuatan besi dari biji mineral disebut. Jawabannya adalah proses pembuatan biji dari bijinya disebut proses tanur tinggi. Soal yang ketiga, apakah fungsi silikat dan kapur pada proses permurnian besi? Jawabannya adalah silikat dan kapur berperan untuk mengikat zat pengotor pada proses pemurnian besi. Soal yang keempat, untuk membedakan senyawa logam dan ionik, cara yang paling tepat adalah. Jawabannya, logam dapat menghantarkan listrik dalam wujud padat, sedangkan senyawa ionik tidak bisa. Hal ini dikarenakan pada logam terdapat elektron yang bergerak bebas. Soal yang kelima, sebutkan beberapa jenis baja yang ada di sekitar kita. Jawabannya adalah 1. High carbon steel. Contoh barangnya adalah pisau, palu, pemahat, dan gergaji. Yang B, low carbon steel. Contoh penggunaannya adalah pembuatan bodi mobil. Yang ketiga adalah stainless steel. Contoh penggunaannya adalah untuk peralatan kedokteran dan alat makan. Baik, kita masuk ke dalam soal material teknik. Soal untuk mahasiswa kelas teknik mesin semester 2 reguler B adalah 1. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis cacat pada material. Kedua, jelaskan bentuk kristal dalam material dan apa yang dimaksud dengan kerapatan. Yang ketiga, jelaskan pengertian, tegangan, dan renggang material berdasarkan hukum Hooke. Yang keempat, sebutkan macam-macam polimer. Yang kelima, sebutkan macam-macam jenis keramik. Yang keenam, sebutkan macam-macam komposit. Dan untuk 1 orang mahasiswa yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan cepat akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dan jangan lupa komen dan like postingan ini. Terima kasih. Untuk presentasi material teknik dari saya
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.